Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Presentasi kami itu berjudul Prototipe Perangkat Lunak Absensi Karyawan pada CV BBQ Exist. Untuk anggota kelompok sendiri, terdiri dari Dwi Yulianto, kemudian ada Ulul Azmi, kemudian ada Muhammad Gilang Fikri Azi, itu saya sendiri, dan terakhir ada Ignatius Giri Saud. Oke, next. Oke, untuk latar belakang. Latar belakang dari tugas ini, saya ambil 2 poin besarnya aja ya. Jadi pertama ada transformasi digital. Untuk transformasi digital ini, jadi semua itu harus merata di segala sektor untuk transformasi digitalnya tuh. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan keakuratan data dan efisiensi dalam bekerja. Kemudian ada sistem yang masih manual. Sistem absensi manual saat ini berjalan di kantor itu kurang efektif ya, karena data yang dihasilkan itu bisa dimanipulasi oleh oknum-oknum yang ada. Dan data-data absensi itu kan diarsipkan. Nah, diarsipkan itu ada resiko entah datanya hilang atau lupa ditaruh di mana seperti itu. Jadi untuk latar belakang kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut untuk tujuannya. Apa sih tujuan kita dalam membuat tugas ini? Kita berharap sistem absensi ini bisa mempermudah karyawan dalam melakukan absensi ya. Jadi karyawan tuh nggak usah antri atau nunggu temennya untuk absensi. Jadi dia bisa langsung absensi di HP gitu. Kemudian bisa memperoleh keakuratan data absensi. Misalkan si HRD dia butuh data rekapan absensi dari tahun berapa ke tahun berapa atau bulan berapa ke bulan berapa. Jadi itu bisa dibuka di website adminnya. Jadi bisa dicari di tanggal berapa rekapan absensinya itu bisa keluar. Dan itu harusnya akurat. Dan kemudian ada menghindari manipulasi absensi. Nah, karena untuk absensi ini bisa diinputkannya oleh orang itu sendiri, dengan username dan passwordnya mereka sendiri gitu. Jadi diharapkan ini tidak ada kecurangan atau manipulasi absensi dari oknum-oknum yang ada ya. Dan terakhir itu tujuannya adalah sistem usulan bisa digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan sistem di perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ambil contoh seperti ini. Di perusahaan itu pasti menggaji karyawan. Nah, sistem absensi ini bisa dipadu-padankan dengan sistem penggajian itu. Misalkan ada absensi 1 hari tidak masuk atau 2 hari tidak masuk, apakah mau dipotong gaji atau enggak itu kan bisa disatukan dengan absensi ini. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, selanjutnya untuk pembuatan tugas ini kelompok kami menggunakan metodologi itu waterfall. Di mana waterfall ini kan punya 4 tahapan ya. Ada analisis, desain, implementation, dan testing. Oke, tahap pertama itu analisis. Di analisis ini jadi semuanya itu dikumpulin, kebutuhan dari perangkat lunaknya ini dikumpulin tuh kayak rule-nya mau jadi seperti apa, nanti sistemnya ini mau jadi apa, aturan-aturannya ada apa aja gitu. Kemudian setelah semua datanya sudah kekumpul, lanjut ke tahap kedua adalah desain. Di desain ini pembuatan di sini adalah desain perangkatnya itu seperti webnya nanti jadinya seperti apa atau struktur database-nya nanti seperti apa berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang sebelumnya. Setelah desain dibuka, baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementation. Proses ini biasanya digunakan untuk translate dari desain jadi program. Jadi misalkan orang desain sudah membuat UI UX-nya seperti ini, nanti di coding oleh orang programmernya. Misalkan udah selesai, di coding selesai, masuk ke tahap terakhir yaitu testing. Testing ini pengujian secara menyeluruh suatu program ya. Jadi testing ini dites oleh orang QC atau orang QA gitu. Dari ujung ke ujung suatu program untuk mencari apakah program ini masih ada yang salah atau ada yang nggak sesuai atau ada masalah di bagian keamanan seperti itu dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dwi Julianto. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah proses penggambaran untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang telah dirancang. Jadi di sini ada 2 aktor. Yang pertama karyawan, yang kedua admin. Karyawan itu yang pertama bisa login, absensi in dan out, bisa melihat absensi, bisa melakukan pengajuan,
bisa melihat pengajuan. Lalu bisa juga login. Login itu bisa masuk username dan juga password. Lalu admin itu bisa login juga. Yang kedua melihat absensi. Yang ketiga melihat pengajuan. Yang keempat approve atau reject untuk pengajuan. Yang kelima melihat list jabatan. Yang keenam mengelola jabatan. Yang ketujuh mengelola data karyawan. Yang kedelapan bisa melihat list karyawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah, perkenalkan nama saya Ulul Azmi. Senang dapat berada di hadapan Anda hari ini untuk presentasi kami tentang sistem absensi pegawai. Pada slide ini kami akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem absensi karyawan kami. Slide ini menampilkan ERD yang menggambarkan struktur basis data dalam sistem absensi karyawan kami. ERD ini mencakup beberapa entitas penting seperti karyawan, admin, absensi, dan pengajuan. Melalui ERD ini, kami dapat memetakan hubungan antara entitas-entitas ini, memahami aliran data dalam sistem, dan memastikan integrasi yang lancar antara komponen-komponen yang berbeda. ERD kami juga mencakup atribut-atribut yang relevan untuk masing-masing entitas, seperti nama pegawai, tanggal absensi, waktu masuk, dan waktu keluar. Kemudian dengan menggunakan ERD ini kami dapat mengelola data absensi pegawai secara efisien, memantau kehadiran dan keterlambatan, dan menghasilkan laporan yang akurat. ERD ini juga membantu kami dalam mengoptimalkan perencanaan sumber daya manusia di perusahaan kami. Selanjutnya pada slide ini kami akan membahas tentang fitur Logical Record Structure atau LRS dalam sistem absensi karyawan. LRS merupakan salah satu komponen penting yang memungkinkan pegawai untuk melakukan absensi dan pencatatan kehadiran secara efisien. Sistem ini juga mencatat waktu masuk dan waktu keluar pegawai secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi data. Melalui LRS ini kami memastikan bahwa absensi pegawai tercatat dengan akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh manajemen. Sistem ini juga membantu kami dalam mengelola jadwal kerja, menghitung jam kerja, dan melacak keterlambatan pegawai. Dengan LRS yang efisien, kami dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan disiplin kerja, dan memastikan kehadiran yang tepat waktu di tempat kerja. Terima kasih atas perhatian Anda pada slide ERD dan LRS ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lainnya. Baik, di sini saya Ignatius Gerianto Saun. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian prototype. Prototype itu sendiri dirancang mengenai gambaran interface yang dalam tahap perancangan sesuai dengan sistem usulan, yaitu prototype sistem informasi absensi pegawai pada CV BBQ ACC. Sekarang kita akan dialihkan ke bagian prototypingnya. Untuk desain prototypenya kami menggunakan software Figma. Oke, baik di sini. Nah, ini untuk tampilan awal dari ketika si pegawai membuka aplikasi tersebut. Ketika dia mengklik pada layar aplikasi tersebut, dia akan dialihkan ke bagian form login. Nah, form login ini terdapat ada dua form grupnya. Yang bagian atas ada nama pegawai, ada juga password. Yang ketika si pegawai mengklik form nama pegawai, pada nama pegawai dia akan muncul namanya, akan mengetik namanya sendiri. Dan ketika si pegawai akan mengklik pada form password, dia akan memasukkan password untuk login ke aplikasi. Ketika kedua form tersebut sudah terisi, pegawai lanjut mengklik button login.
Nah, untuk ketika si pegawai mengklik button login akan dialihkan ke bagian menu atau tampilan pada aplikasi pegawai tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa isi yang ada menu barnya, button absennya, ada aktivitas atau log absensi, adapun notifikasi di bagian kanan atas ini dari aplikasi tersebut. Nah, ketika si pegawai mengklik button absen masuk, dia akan dialihkan ke kamera untuk absen masuk tersebut. Nah, di sini ada keterangan absen masuk dan ada juga keterangan bahwa Anda berada di luar area absensi. Si pegawai mengklik lihat peta, dia akan dialihkan ke form lokasi di mana yang akan melakukan absensi. Ketika si pegawai sudah mengklik lokasi, dia akan klik bagian atas kembali back untuk paling atas Oke. Dia akan kembali ke bagian absen. Ketika si pegawai wajah pegawai atau si absen tersebut di dalam frame, dia akan mengklik bagian button absen atau klik tombol kamera tersebut. Nah, di sini ada tampilan absen sukses atau berhasil. Ada keterangan juga Anda baru saja melakukan absensi pada jam 07.45. Ketika absen masuk sudah berhasil, si pegawai akan klik tombol mengerti. Nah, di sini akan dialihkan ke bagian menu aplikasi tersebut. Perbedaan antara menu ketika kita klik absen masuk dan absen keluar, di sini ada keterangan bagian menunya langsung, karena absen masuknya sudah diklik, dia akan dialihkan ke absen keluar. Nah, untuk si pegawai untuk absen keluarnya, dia akan mengklik button absen keluar. Di sini ditampilkan untuk sama seperti absen masuk tersebut. Nah, ketika si pegawai mengklik absen, button kamera, dia akan dialihkan seperti absen masuk yang tadi, bahwa absen Anda berhasil gitu atau sukses. Lalu klik mengerti, klik button mengerti, kita akan dialihkan ke bagian menu yang dimana kedua absen tersebut sudah tidak ada karena si pegawai sudah melakukan absensi masuk dan absensi keluar. Nah, di sini kita ditampilkan dengan beberapa menu. Ada menu absensi yang dimana tadi tampilannya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ada menu pengajuan, dan pengajuan ini untuk si pegawai mengajukan cuti kerja atau dan lain-lain seperti itu. Ketika si pegawai mengklik menu pengajuan, dia akan dialihkan ke halaman form pengajuan. Nah, di sini ada beberapa tampilan, ada beberapa form. Yang form yang pertama ada jenis pengajuan, ID pegawai, nama, tanggal, dan keterangan. Nah, di sini si pegawai bisa memilih jenis pengajuannya. Dia bisa memilih mengklik, contohnya dia akan mengklik jenis pengajuan cuti. Terus ID sama nama ini otomatis terisi karena yang login aplikasi tersebut yaitu pegawai itu sendiri, namanya sendiri, ID-nya sendiri, karena dia otomatis secara langsung. Tanggalnya kita bisa input tanggalnya sama tanggal awal sama tanggal akhir. Nah, di bawahnya ada keterangan, ada frame keterangan itu. Keterangan di mana itu si pegawai akan mengisi keterangan cutinya ataupun izinnya. Ketika semua sudah terisi, si pegawai akan mengklik button submit. Nah, di button submit ini, kita dialihkan bahwa si pegawai itu sukses atau berhasil melakukan pengajuan.
ketika si pegawai kembali ke halaman home, dia akan mengklik icon kembali, icon back, dia akan kembali ke tampilan home. Nah, ketika kita sudah melakukan pengajuan, si pegawai akan melihat notifikasi atau histori pengajuannya pada bagian kanan atas. Nah, untuk notifikasi atau ini, di sini ada keterangan pengajuan cuti kerja, pengajuan izin kerja, serta laporan absensi. Ini untuk bagian form notifikasinya dari aplikasi pegawai tersebut. Kembali lagi ke halaman menu. Ketika sudah melakukan absensi dan pengajuan cuti kerja, si pegawai mau melihat log absensi, dia akan mengklik bagian log absensi. Nah, untuk log absensi ini yaitu riwayat absensi si pegawai, di mana di sini ada riwayat absensinya dari Senin sampai Selasa. Adapun keterangan absensinya, nama absensinya, dan lain-lain. Ketika si pegawai sudah melihat riwayat absensi, dia akan kembali ke mengklik button back atau kembali, dia akan dialihkan ke bagian menu aplikasi. Nah, si pegawai sudah melakukan absensi serta pengajuan dan melihat log absensi, serta notifikasi pengajuan, si pegawai mau mengubah atau memilih dialihkan ke bagian my profilnya. Nah, untuk my profilnya sendiri itu tampilannya di sini ada image fotonya sendiri, ID, nama, adapun email, pengaturan profil, dan ganti password. Ini untuk tampilan profil aplikasi pada aplikasi pegawai tersebut. Untuk prototype atau gambaran dari aplikasi absensi ini, sampai saya Ignatius Girsaun, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Giri. Untuk selanjutnya, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Yulianto. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah dapat mempercepat karyawan dalam melakukan absensi. Yang kedua itu mempermudah mengelola informasi dalam melakukan absensi. Yang ketiga, sistem absensi ini dapat dengan mudah digunakan dan dipelajari oleh penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.